Halo Riders, balik lagi bareng gue Prasta di PRSTA Motovlog. Oke, di konten kali ini kita bertemu lagi di Trips and Talks. Ya, di konten Trips and Talks kali ini gue mau membagikan tips pada kalian tentang bagaimana cara agar tidak bingung untuk membicarakan sesuatu hal ketika kalian lagi bikin konten motovlogs atau konten vlog-vlog lainnya yang berkaitan dengan perjalanan. Sebelumnya gue bikin konten ini bukan pengen sok-sokan atau gimana ya. Ya, gue sadar subscriber gue juga baru sedikit banget dibandingin mungkin kalian-kalian yang naksin konten gue ini. Tapi ya gue cuma pengen berbagi pengalaman aja, berbagi cara, berbagi tips bagi kalian yang baru punya niat ingin memulai sebuah konten motovlog gitu. Atau bagi kalian-kalian yang juga udah punya konten motovlog tapi bingung mau ngomong apa. Karena nggak sedikit juga ya, ada beberapa konten kreator motovlogger yang gue lihat terkadang masih bingung untuk mau ngebahas apa. Terus juga ada juga yang nggak ngomong apa-apa gitu, nggak ada yang dibahas. Seberapa penting sih sebuah percakapan dalam konten motovlog yang kita buat? Kalau kontennya itu berkonsep seperti lu bikin video sinematik yang menunjukkan pemandangan-pemandangan yang indah di sepanjang jalan, atau ada keunikan di jalan gitu kan, atau dokumentasi, sebenarnya sih nggak perlu ada pembicaraan, nggak masalah ya. Cuman kita lihat lagi kalau misalkan konten kita itu yang lagi kita bikin konten tuh nggak yang berupa sinematik atau emang pemandangannya ya biasa aja gitu, nggak yang bagus-bagus banget ya, kayak gini nih, kayak di jalan begini kan, ini kan biasa aja dong. Ya sebaiknya sih dikasih percakapan ya sedikitnya, itu supaya penonton kita tuh nggak bosan nontonnya. Ketika kita nonton konten motovlog pasti kan ada satu hal di video itu yang kita tunggu, entah itu ada keunikan di jalan, atau ada peristiwa apa, atau ada pembahasan sesuatu hal gitu, atau si motovloggernya pengen nunjukin satu spot yang menurut dia menarik untuk dijadiin konten. Ya pada akhirnya kita harus berbicara, bikin supaya orang nggak boring gitu dengernya. Jadi ya setidaknya kita bikin percakapan yang menarik kayak gitu. Nah, percakapan seperti apa aja yang bisa kita buat nih ketika kita lagi bikin konten motovlog? Percakapan yang bisa kita buat itu yang paling deket sama hidup kita aja, sama keseharian kita. Misalnya pengalaman diri kita sendiri, atau tips-tips, misalkan cara merawat motor, atau apa ya, kayak solusi dari keluhan-keluhan gini. Kalau lu ke bengkel kan pasti lu tahu dong apa aja yang harus diganti gitu kan, terus apa aja penyakitnya, terus cara benerinnya gimana. Nah itu lu jelasin di situ kalau emang lu ngerti masalah permesinan ya, dunia permesinan, dunia perbengkelan gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa ngomongin itu, kayak gua nggak begitu menguasai banget dunia mesin ya, permesinan motor gitu ya. Ya gue paham motor tuh komponennya ada apa aja, cuman gua nggak yang begitu mendalami banget gitu. Jadi karena gua nggak mendalami itu, akhirnya gue membahas kayak pengalaman atau hal-hal lainnya yang relate dengan kehidupan diri gue sendiri. Jadi gue nggak nyari jauh-jauh. Kayak kemarin tuh gue bikin Trips and Talks episode 2 kan, gue bikin seberapa pentingkah kita menjaga keselamatan diri kita dan orang lain gitu kan. Itu kan yang sehari-harinya gue saksiin di jalan. Jadi ketika gue lagi berangkat kerja atau lagi OTW kemana gitu, itu terjadi sama gue, dan gue menuangkannya di dalam video gitu, di dalam konten gue itu. Jadi nggak yang jauh-jauh pembahasannya, dan gue nggak akan bingung gitu. Dan nah itu dia, kita nggak akan bingung. Dan kalau kita bingung itu kan, kalau di konten motovlog kita diem ya, kadang kita bingung kan mau bahas apa, kita diem. Itu juga terjadi sama gua gitu. Beberapa kali gua nge-tag di jalan tuh, ngebahas ini ngebahas itu, terus tiba-tiba gue bingung mau ngomong apa dan gue diem. Akhirnya gue cancel, gue take down, asli. Pasti terjadi sama kita gitu. Cuman makanya mungkin pada saat itu gue nggak mendalami apa yang mau gue ceritain dulu. Gue nggak berpikir matang, nggak gue susun dulu apa yang mau gue bicarain gitu. Terus juga selain hal-hal kayak gitu yang bisa lo bicarain, hal-hal yang dekat dengan kehidupan lo juga bisa bicarain tentang rute atau jalur kayak gini nih. Misalkan ya kalau misalnya kalau gua nih pribadi,
di video-video sebelumnya atau di pengalaman perjalanan gue ke tempat-tempat yang bagus, tempat wisata gitu, sebelum mulai jalan gue pasti bakal tracking lewat Google Maps. Gue cari nanti di sepanjang rute itu bakal ada tempat-tempat apa aja nih. Kadang-kadang gue ikutin rutenya satu-satu, spot-spot titik-titik tempat yang sekiranya tempat wisata yang bagus-bagus, yang jadi destinasi orang untuk datang. Kan ada ini ya kan, ada kategorinya kalau di Google Maps kan, kita bisa tahu itu tempat apa gitu kan. Nah, itu gue cek tuh satu-satu pemandangannya, rute depan, jalur di depannya kayak gimana, kondisi jalannya. Nah, otomatis kita kan bakal tahu nih sepanjang jalur itu bakal ada tempat wisata apa aja nih, restoran apa aja nih gitu. Nah, nanti ketika kita udah ada di sana, udah di TKP nih ya, udah di lokasinya, lo bisa sambil di perjalanan lo bisa ngasih tahu si penonton lu kalau nanti lu bakal lewatin tempat-tempat yang bagus. Misalnya, gue mau lewatin restoran ini nih, gue mau lewatin ini nih, nanti ini ada ini juga nih, ada pemandangan sawah gede banget nih, bagus nih, luas gitu. Jadi lo nggak akan kehabisan pembahasan, lo nggak akan kebingungan mau bahas apa. Karena kan kalau perjalanan gitu kadang-kadang kita kan kalau bikin konten buat perjalanan rute gitu kan ya, kita bicara sesuai sama apa yang di perjalanan aja, nggak yang kayak kita cerita macam-macam ya. Jatuhnya mubazir sih kalau gue ya, lagi jalan ke tempat wisata, tempat bagus, terus gue bikin konten trips and talk ya, jadinya kayak mubazir banget. Mendingan gue totalin konten itu buat ngebahas tempat yang lagi gue laluin aja gitu, karena itu kan bagus dan gue yakin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang nonton gitu kan, ibaratnya gitu. Nah itu cara gue sih, kayak tracking dulu lewat Google Maps gitu kan, terus lihat jalurnya juga. Gue jujur, gue jalan nggak pernah lihat buka Google Maps secara live gitu ya, secara langsung lihat Google Maps terus gue ikutin jalan, nggak, gue kapok banget kayak gitu, selalu kesasar. Entah sinyal atau handphone gue yang emang nggak mumpuni buat ngoperasiin Google Maps, cuman ya akhirnya gue kapok. Sebelum jalan gue apain dulu tuh ya. Kayak pas waktu itu gue jalan ke Cikalong, gue jalan ke Puncak lewat jalur Cikalong, itu kan jalannya belok-belok ya, gue apalin dulu, ntar sampai sini belok sini, sampai sini belok sini, patokan-patokannya gitu. Jadi lu juga nggak nyasar, dan itu bisa jadi bahan juga buat lo supaya lo ngasih tahu ke penonton konten lo gitu. Terus apa lagi ya? Atau kalau emang, nah tadi kan udah bicara soal hal-hal yang membicarakan tentang hal yang dekat sama hidup lo gitu, sama kehidupan lo, yang relate sama hidup lo. Terus juga tadi yang kedua tentang bicara tentang tempat-tempat wisata gitu kan. Ya tracking dulu sebelum lo bikin konten, kalau emang lo mau bikin konten perjalanan. Nah yang ketiga ini, di konten Trips and Talks ini kan gue nggak terbatas membicarakan apapun ya, meskipun yang gue bicarain masih hal-hal seputar kehidupan sehari-hari yang relate sama gue, kayak yang tadi gue bilang. Nah gue juga bisa membahas tentang informasi yang menurut gue bermanfaat untuk orang ketahui, atau informasi yang berguna gitu. Nah itu bisa juga lo sampein di konten lo gitu. Misalnya di sosial media ada satu berita yang viral, misalnya berita yang viral itu kayak kecelakaan misalkan di jalan ini gitu. Misalkan lu punya kesempatan nih untuk lewatin jalur itu gitu, jalur kecelakaan itu, lu bisa sampaikan informasi itu ke penonton lu dalam konten lu itu. Terus juga misalkan cari faktornya apa sih emang yang bikin kecelakaan di sini, terus kok bisa sih banyak korban di sini, sering banget ada jatuh kecelakaan gitu. Itu kan bisa lu bahas sebabnya, faktornya, akibatnya, terus solusinya apa menurut pandangan lu, menurut opini lu tuh kira-kira solusinya apa untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan atau jumlah kasus peristiwa kecelakaan di tempat tersebut. Kan bisa kayak gitu. Atau kalau lu pengen bahas informasi lain yang menarik, misalkan yang kira-kira lu pengen bahas, sebaiknya saran gue lu riset dulu, karena itu kan informasi ya, fakta ya, lu nggak bisa ngarang kan. Lu berpendapat dan membuat opini dari kasus itu juga, dari informasi itu juga lu harus bikin riset supaya pendapat lu itu nggak ngelantur gitu. Jadi ya lu riset dulu, cari dulu di berita faktanya gimana, menurut para ahli gimana.
Terus kalau bisa lebih dari satu sumber bagus. Jadi apa namanya, lu bisa menyajikan sudut pandang yang berbeda, atau fakta-fakta lain atau hal-hal baru gitu. Kan setiap orang, setiap ahli biasanya kan, setiap artikel atau artikel lah ya, setiap artikel tuh punya pembahasan yang beda-beda. Misalnya jumlah kecelakaan tahun ini di Indonesia, tapi di artikel yang ini misalkan di Tribun dia habis riset, habis analisa berapa persen gitu kan. Nanti di channel yang satu lagi berapa persen juga, cuma beda selisih satu, tapi beda selisih satu itu faktornya apa gitu kan, ada biasanya dijelasin. Terus juga biasanya solusinya beda-beda gitu, kesimpulannya beda-beda, kesimpulannya sama cuman solusinya beda-beda, biasanya kayak gitu. Itu bisa lu manfaatin tuh gitu. Jadi lu juga nggak bosan bikin konten. Meskipun kayak gua gini nih, subscriber gua baru dikit, masih dikit banget, masih dikit banget, jauh dari kalian mungkin yang nonton. Terus juga viewers gue juga belum banyak gitu kan. Tapi setidaknya ketika orang tahu channel gua, ngeliat channel gua, dia orang-orang bisa menilai, oh ternyata gue bikin channel bukan yang cuman asal-asalan, ada informasi yang gue sampaikan di situ gitu. Atau gini, ada satu cara lagi sebenarnya. Lu bikin konten yang menghibur, tapi di sini gue nggak menyarankan kalian untuk bikin hal-hal yang ya terserah sih. Kalau mau bikin fiksi juga nggak masalah ya, cuman jangan yang menyesatkan aja. Kalau saran gue, lo mau bikin drama kek, mau bikin gimmick kek, nggak masalah sebenarnya sih, itu hak masing-masing. Cuman ya tergantung lagi, balik ke selera. Cuman ya gitu, jangan menyesatkan. Terus juga ya kalau nggak menyesatkan kan berarti lu bikin kontennya ya gimana ya? Ya intinya kalau jangan sampai merugikan atau membawa pengaruh negatif ke yang nonton gitu loh. Menghibur sih menghibur, nggak apa-apa. Ya lu bisa pembicaraan lu bisa lu bawa lucu misalkan. Terus cara lu membahas sesuatu tuh bisa lu selipin sama jokes yang mungkin relate ke orang. Tapi jangan khawatir juga kalau jokes lu nggak masuk ke orang tertentu, karena kan setiap orang punya selera humor yang berbeda-beda gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah, dibawa santai aja dan gak usah bingung. Ya coba aja memulai satu pembicaraan yang menurut lo nggak ribet gitu. Pokoknya bikin konten tuh jangan nyusahin diri sendiri deh. Jangan nyusahin diri lu sendiri. Kayak gini nih, gue bikin konten gini, ini kan emang apa ya, gue juga abis ngeliat konten lain. Terus juga, wah kok kenapa ya kok motovlogger ini jarang berbicara gitu, jarang ngomong di kamera, padahal banyak yang bisa dia bahas loh dari tempat tersebut gitu. Terus kenapa ya kok motovlogger ini kayak bingung mau ngomong apa, terus kayak malu gitu. Kalau masalah malu sih, semua orang pasti ngalamin rasanya malu ya ketika kita bikin konten atau ya kayak gini-gini lah, pasti malu. Cuman balik lagi, lo nggak perlu mikirin pandangan orang ke lo gitu. Ya lu bikin konten aja, selama lu nggak merugikan orang di sekitar lo ya santai. Kalau ada yang aneh-aneh rekam, viralin gitu kan. Kalau ada orang yang berani nyenggol lu, kalau padahal lu nggak nyenggol dia gitu di jalan, misalkan lu lagi kayak gini nih, misalkan kayak gua gini nih lagi bikin konten motovlog begini, terus tiba-tiba ada orang geber-geber nih, gua bodo amat. Ngapain gua ngejar-ngejar gitu kan, nyalip lagi, nggak urus. Kecuali dia nyenggol gua nih, kecuali lagi begini nih, gue ditendang nih, nah baru gue kejar tuh sampai jatuh ke got juga gue ubek-ubek juga kan gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Ini saran gue juga ya, kan banyak banget tuh orang, ya gue nggak mau nyebutin siapa ya, cuman ada oknum motovlogger yang bikin mencoreng nama motovlog di Indonesia ini jadi kayak kesannya arogan. Setiap orang lihat motovlog tuh stigmanya negatif gitu kan, kayak wah ini mah arogan nih, jalan nih sok bener nih, bla 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 bla, nggak mau disalip nih gitu kan. Nah gue menyarankan untuk kalian supaya nggak menjadi contoh oknum motovlogger yang seperti itu ya. Jangan. Jadi kalau misalkan ada kayak gini-gini nih, misalkan ada kayak perjalanan gitu, terus lu di perjalanan terus lu disalip, ya udah biarin aja, dia geber-geber, biarin aja. Semakin kita ladenin dia bakal semakin seneng. Kalau kita nggak ladenin kesel, asli. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue dulu begitu. Jadi saran gue ya udahlah, nggak usah diladenin kalau ada kayak gitu-gitu, biarin aja. Kita sama-sama bikin konten motovlog
yang berfaedah ya, yang bermanfaat juga bagi yang nonton. Menghibur juga, kalau misalkan menghiburnya dalam cara lo mau ganggu orang lain juga buat apa gitu, malah bawa pengaruh buruk. Ya paling segitu aja dulu info tips-tips dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua ya, biar semua motovlogger berkembang, sukses semua. Kita bisa sama-sama bikin konten yang bermanfaat demi kebaikan diri kita dan orang lain juga. Oke, thank you banget buat yang udah nyaksin. Sekali lagi gue ingetin, nggak saya lagi deh, berkali-kali gue ingetin. Nggak akan bosan gue ingetin, pokoknya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen biar membantu channel ini supaya lebih produktif lagi dan tanpa henti memberikan kalian informasi dan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you, see you on the next road, bye.